Arc Quincy adalah arc favorit saya. Selain pertarungan-pertarungan yang fantastis, banyak juga hal-hal baru yang terungkap. Dan apa saja itu? Sabar, sana minum kopi dulu. Udah, ayo lanjut. Arc Quincy dimulai setelah arc Fullbring selesai. Saya bingung sih ini arc apa sebenarnya, tapi intinya di arc ini Ichigo berhasil mendapatkan kekuatan Shinigami-nya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Arc ini diawali dengan munculnya seseorang misterius di kamar Ichigo. Terjadi pertemuan antara Ichigo dengan orang tersebut yang ternyata adalah seorang Quincy. Cerita kembali berlanjut dengan terbunuhnya Chojiro Sasakibe yang merupakan tangan kanan dari pemimpin para Shinigami, Genryusai Shingekuni Yamamoto, dan pelakunya adalah para Quincy. Di saat itu juga para Shinigami mendapat deklarasi perang dari Quincy, yang mana mereka akan menyerang dalam waktu dekat. Di sisi lain, Ichigo dan kawan-kawan yang mendengar hal tersebut bergegas menuju Soul Society. Sayangnya, mereka juga mendapat info kalau Hueco-Mundo sedang diserang oleh sekumpulan orang misterius yang ternyata adalah Quincy juga. Diketahui, para Quincy mendirikan markas di Hueco-Mundo, karena itulah mereka menguasai tempat tersebut. Di tengah pertarungan Ichigo melawan beberapa penjaga Quincy, di Soul Society ternyata sudah dimulai perang antara Shinigami dengan Quincy, dan sudah sangat jelas bahwa Shinigami kalah telak dengan para Quincy. Nah, di momen ini juga saya merasa kalau ada ketumbang tindihan kekuatan dari Shinigami dan juga Quincy, di mana para Quincy memiliki kekuatan yang luar biasa overpower. Terbukti bahwa untuk mengalahkan satu Quincy berpangkat Stand Ritter dibutuhkan kerjasama antara komandan dan wakil komandan. Bahkan masih ada yang kalah meski mereka sudah bekerja sama, kecuali komandan greget kita Kenpachi Zaraki. Ini orang bisa ngalahin 3 Stand Ritter sendirian, entah karena Stand Ritter ini lemah atau emang Kenpachi aja yang terlalu kuat. Penyebab kekalahan telak ini tidak hanya disebabkan para Stand Ritter yang terlalu kuat, tapi juga didukung dengan teknologi baru mereka, di mana para Quincy dapat merebut bangkai para Shinigami. Hal ini menyebabkan para Shinigami hanya bisa bertarung mengandalkan bentuk shikai mereka saja. Ini hanya pendapat saya pribadi, meskipun bangkai para Shinigami masih ada, saya rasa Shinigami tetap akan kalah. Untuk membuktikan argumen saya ini, saya akan membahasnya di part 2, yaitu saat perang kedua dan perang terakhir. Perang pertama ini merupakan kekalahan terbesar untuk para Shinigami. Selain beberapa komandan yang terluka parah dan bangkai mereka ada yang direbut, komandan tertinggi juga gugur dalam perang kali ini. Dengan gugurnya komandan tertinggi, maka diangkatlah Kyoraku Sonsui sebagai pengganti dari Genryusai Shingekuni Yamamoto. Di saat itu juga ada beberapa hal yang menarik muncul. Yang pertama adalah komandan yang bangkainya direbut, mereka kembali berlatih kemampuan dasar berpedang atau bertarung seperti komandan Hitsugaya dan Soifon, dan ada yang mencari ilmu baru seperti komandan Komamura. Di sini kita diberitahu kalau ternyata komandan Komamura adalah keturunan klan khusus, di mana dia bisa melepaskan kemampuan maksimalnya ketika dia berani mengorbankan jantungnya. Yang kedua adalah pelatihan khusus untuk Kenpachi Zaraki yang akan dibimbing langsung oleh komandan Unohana. Di sini kita juga diberitahu kalau ternyata selama ini Kenpachi tidak pernah mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Saya kurang paham dengan konsep kemampuan Kenpachi di sini, jadi saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskannya sepemahaman saya. Di masa lalu, ketika Unohana masih bertempur di garis depan, dia tidak sengaja menemukan gunungan mayat yang ternyata pelakunya adalah seorang bocah, dan bocah tersebut bernama Kenpachi. Ya, Kenpachi saja, tanpa ada embel-embel Zaraki di namanya. Terjadi pertempuran sengit antara Kenpachi dengan Unohana, dan saat itu juga Kenpachi dan Unohana merasakan hal yang sama, yaitu kesenangan. Karena selama ini ketika mereka menebas apapun, mereka tidak merasakan apa yang mereka tebas. Dan baru kali ini mereka merasakan kesenangan tersebut. Sayangnya, Komandan Unohana mengakui kalau saat itu dia lebih lemah dari Kenpachi. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Unohana keluar sebagai pemenang. Loh, lebih lemah kok malah menang sih? Nah, disinilah letak kenapa Kenpachi tidak bisa menggunakan kemampuan maksimalnya. Seperti yang saya katakan di awal, Unohana adalah satu-satunya musuh yang mampu membuat Kenpachi merasa senang saat bertarung. Dan karena waktu itu Unohana lebih lemah, maka secara tidak sengaja Kenpachi menyegel kekuatannya secara perlahan, hingga kekuatannya sejajar atau lebih lemah dari Unohana. Dengan begitu dia masih bisa menikmati pertarungan yang selama ini ia inginkan. Bagaimana? Sudah paham kan?
Setelah latihan selesai, Kenpachi keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, Ono-Ono yang sudah membebaskan belenggu pada diri Kenpachi akhirnya meninggal dengan husnul khotimah. Pada momen ini juga akhirnya Kenpachi dapat mendengar suara dari Zanpakuto-nya. Lalu apa yang terjadi? Akan saya bahas di part 2. Yang terakhir dan yang paling menarik adalah munculnya Divisi 0 atau Divisi Zero, yang merupakan pasukan terkuat di Soul Society. Dan sepertinya seingat saya Divisi Zero ini baru pertama kali diperkenalkan saat Arc Quincy, di mana divisi ini hanya diperbolehkan muncul di saat keadaan yang benar-benar genting. Divisi Zero hanya berisi 5 Shinigami, hanya saja mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa dan juga memiliki kekuatan khusus. Seperti Uetsu Nimaiya yang merupakan pencipta dari Zanpakuto, atau Ichibe Hyosube yang merupakan seorang Shinigami pemberi nama. Maksud saya pemberi nama adalah Ichibe merupakan orang yang menamai semua yang ada di Soul Society, mulai dari fenomena alam bahkan sampai benda-benda. Contoh saja, yang menamai sebuah pedang berisi jiwa yang menyatu dengan penggunanya akhirnya sebutan Zanpakuto adalah Ichibe. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu intro untuk Arc Quincy. Saya akan melanjutkan pembahasannya lagi di part 2, jadi sabar ya. Terima kasih.